Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Nabila Dewa Lestari, but you can call me Nabila. I'm from 10th grade accounting 3 and I'm here to explain the material. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Dewa Lestari. Bisa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 10 akuntansi 3 dan saya akan menjelaskan materi yang telah saya dan kelompok saya kerjakan. Berikut materi yang saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri selaku Nabila, rekan saya Amila, Indri, Sabila, dan juga Zenita. Kami telah membuat materi yang berjudul Surat Menyurat Akuntansi. Langsung aja kita ke materinya. Oke, pengertian surat secara umum. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Nah, surat itu ternyata ada banyak banget loh pengertiannya. Tapi, semua pengertian itu merujuk pada satu inti, yaitu surat sebagai sarana telekomunikasi. Tahu nggak sih, surat itu bukan cuma sebagai sarana telekomunikasi aja. Ternyata surat itu ada banyak banget fungsinya. Aku kasih tahu tiga fungsi surat. Yang pertama, surat sebagai alat menyampaikan pemberitahuan, surat sebagai alat menyampaikan permohonan, atau juga surat sebagai alat permintaan. Kalau misal surat sebagai alat menyampaikan pemberitahuan itu contohnya surat pemberitahuan tagihan. Di sini tuh familiar nggak sih surat menyampaikan tagihan? Misalnya tuh ada surat tagihan listrik, surat tagihan air, surat tagihan pajak. Kita harus bayar pajak kan? Nah, itu biasanya ada tagihannya. Nah, terus yang kedua ada juga surat permohonan tambahan ekskul. Nah, itu tuh biasanya dibuat oleh suatu organisasi sekolah yang disebut OSIS. Biasanya OSIS itu akan menulis atau membuat surat permohonan yang ditunjukkan kepada kepala sekolah dan akan ditindaklanjuti kepala sekolahnya sendiri. Kalau biasanya tuh ada surat permohonan penambahan ekskul. Nah, selain itu ada juga surat sebagai alat bukti tertulis. Misalnya itu surat perjanjian. Surat perjanjian itu kan menjadi bukti tertulis antara kedua belah pihak ataupun lebih. Contohnya ada surat perjanjian kerjasama. Biasanya perusahaan itu sebelum melakukan kerjasama, mereka akan melakukan penandatanganan surat perjanjian. Surat perjanjian itu bukan cuma surat perjanjian kerjasama, ada juga surat perjanjian kontrak, dan itu tuh harus kita tanda tangani waktunya. Terus yang terakhir ada surat sebagai alat untuk mengingat. Contohnya itu surat yang diarsipkan. Ada jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jenis surat pribadi. Surat pribadi itu digunakan untuk komunikasi pribadi dan itu tuh sifatnya tidak resmi. Yang kedua ada surat dinas. Digunakan untuk instansi pemerintahan atau untuk keperluan kedinasan. Yang ketiga itu surat niaga atau juga surat bisnis. Digunakannya itu dalam kegiatan usaha atau bisnis. Dan yang keempat itu ada surat resmi. Surat resmi itu digunakan oleh lembaga atau organisasi dengan format dan bahasa yang formal. Dan yang terakhir itu ada surat elektrik atau yang biasa kita kenal itu sebagai email. Email yang ada di HP kita, email yang ada di gadget kita, yang itu tuh namanya surat elektronik. Surat itu yang dikirim melalui media digital atau internet. Selanjutnya ada bahasa surat. Di surat itu bukan cuma harus kita tahu jenis-jenisnya aja, kita juga harus tahu bahasa-bahasanya karena beda surat, beda bahasa. Tahu nggak sih? Surat pribadi itu menggunakan bahasanya yaitu yang bebas aja, yang tidak formal, yang santai dan tidak terlalu baku. Karena biasanya surat pribadi itu ditujukan kepada keluarga, saudara ataupun kerabat dan juga teman. Dan itu tuh sifatnya bebas. Kita bisa tulis apa aja di situ. Tidak perlu memakai format kop atau nomor, itu tuh tidak perlu. Terus yang kedua ada surat niaga. Kalau surat niaga kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sopan, dan bahasa yang menarik. Bahasa yang menarik itu bertujuan untuk menarik pelanggan atau pembeli agar tertarik dengan surat yang kita tulis. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada surat resmi atau surat dinas. Surat resmi itu menggunakan sama kayak surat niaga. Dia menggunakan bahasa baku, bahasa yang formal, bahasa yang jelas, lugas, tidak bertele-tele dan sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesia.
Selanjutnya ada bentuk surat. Bentuk surat itu mengacu pada format atau tata letak penulisan. Contohnya ada 3. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Jadi bagian surat itu dimulai dari margin kiri. Jadi dari kiri dulu baru ke kanan, itu namanya full block style. Terus yang kedua ada bentuk lurus atau kita bisa sebut block style. Sama seperti bentuk lurus penuh, tapi penulisan tempat dan tanggalnya surat ada di sisi kanan atas. Jadi kanan atas itu ada tempat dan tanggal surat. Terus selanjutnya di bawahnya itu sama seperti nomor 1. Terus yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Beberapa bagiannya atau isi surat itu dimulai dari agak menjorok ke kanan. Jadi ini kopnya atau ini atau ini tempat tanggalnya, dan isi suratnya itu agak ke sini, jadi nggak lurus dengan tanggal dan tempatnya. Selanjutnya ada jenis kertas. Jadi surat juga harus kita perhatikan jenis kertasnya, karena beda surat beda jenis kertas, sama seperti bahasa surat yang tadi. Kalau jenis kertas itu ada 3 juga di sini, kita rangkum 3 saja. Yang pertama ada jenis kertas HVS 70/80 gram umum. Umum itu maksudnya yang biasa digunakan. Terus itu tuh keterangannya biasanya digunakan untuk surat resmi ataupun surat niaga. Yang kedua ada surat berkop atau letterhead, digunakannya oleh perusahaan atau instansi. Yang ketiga ada kertas linen atau fancy paper. Keterangannya itu digunakan untuk surat undangan ataupun bersifat eksklusif. Kalau kalian nggak sih kalau surat kondangan sama amplop biasa tuh beda? Bukan, surat kondangan sama surat biasa tuh beda. Kalau surat biasa itu kayak sama kayak kertas, terus dia tuh tipis. Nah kalau surat kondangan itu biasanya berbagai varian, berbagai macam model, terus ketebalannya juga bisa berbeda-beda. Semakin tebal maka suratnya semakin bagus atau semakin mahal. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis amplop. Selain jenis kertas, ada jenis amplop juga. Kalau jenis amplop kita rangkum ada 5. Yang pertama itu jenis amplop standar. Jenis amplop standar yang biasa kita gunakan, warna putih. Itu bisa kita temukan di warung, di minimarket, pokoknya itu gampang ditemui. Itu digunakan untuk surat biasa kayak surat pribadi atau surat yang tidak terlalu penting, tidak terlalu eksklusif. Terus yang kedua ada amplop berlogo atau berkop. Digunakannya itu oleh perusahaan. Jadi kalau surat yang berlogo itu khusus ya. Jadi kalau misalnya ada logo mitra ya berarti itu dari mitra, dan kita nggak bisa nge-copy itu untuk surat biasa karena itu sudah diakui oleh sekolah atau oleh perusahaannya ya. Terus yang ketiga itu ada amplop coklat. Amplop coklat itu digunakan untuk dokumen resmi. Selanjutnya ada amplop window. Amplop window digunakan untuk alamat penerima. Dan yang terakhir ada amplop ukuran besar atau ukuran folio atau ukuran A4. Terus itu tuh digunakannya untuk surat tanpa lipatan. Jadi kan ada surat yang harus masuk ke amplop, terus suratnya itu harus kita lipat-lipat dulu. Nah kalau ini tuh enggak, ini tuh amplopnya khusus suratnya yang nggak bisa dilipat. Jadi satu kertas atau 110 surat itu langsung kita masukkan ke dalam amplop. Nah itu namanya amplop ukuran besar atau ukuran folio ya. Next ada pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dibuat dalam kegiatan perdagangan atau kegiatan bisnis yang digunakan untuk menyampaikan informasi permintaan, penawaran, perjanjian, atau konfirmasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi dagang. Terus surat ini juga bersifat resmi dan profesional. Surat niaga gak bisa buat surat mainan ya, gak bisa kita ubah karena surat niaga ini khusus surat perdagangan. Ciri-ciri surat itu ada yang pertama surat pribadi, yang kedua surat resmi, dan yang ketiga surat niaga. Ciri-ciri yang pertama untuk surat pribadi tidak menggunakan kode surat, tidak menggunakan nomor surat, tidak menggunakan lampiran atau perihal, terus juga salam pembuka dan salam penutupnya itu bebas, lebih santai. Formatnya juga kita bisa bebas aja, mau kayak full block style atau langsung semua kita bebas. Pokoknya kalau surat pribadi ini biasanya tuh nggak usah pakai, biasanya tuh kayak sedikit aturannya ya, bahkan kayaknya nggak ada aturannya kalau surat pribadi. Terus kalau yang kedua ada ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi itu menggunakan surat itu yang kayak yang paling atas surat. Biasanya isinya tuh lembaganya, nama lembaganya, terus alamat lembaganya, terus biasanya juga ada logo lembaganya di ujung. Terus menggunakan nomor surat. Ya, surat resmi itu biasanya pakai nomor surat. Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu kan nggak pakai nomor surat. Kalau surat resmi kita menggunakan nomor surat. Jadi kalau disuruh bedain
mana surat pribadi mana surat resmi itu jauh beda banget ya teman-teman. Kalau surat pribadi itu biasanya benar-benar langsung atau kayak kita bebas mau nulis apa aja di situ. Kalau surat resmi kita nggak bisa bebas, karena surat resmi itu ada aturan-aturannya, ada ciri-cirinya. Surat resmi itu menggunakan nomor surat, lampiran dan juga perihal. Yang selanjutnya itu menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang sopan. Nah, tahu nggak sih salam pembuka dan salam penutup itu isinya apa aja? Kalau salam pembuka biasanya kita pakai yang umum ya, yang umum kita pakai Assalamualaikum, atau juga bisa salam hormat, selamat pagi. Terus juga kalau salam penutupnya itu kita biasanya sekian dari kami, atau juga salam juga wassalamualaikum. Terus formatnya lebih baku. Terus yang ketiga itu ada ciri-ciri surat niaga. Surat niaga itu sebetulnya tuh agak mirip sama surat pribadi ciri-cirinya, yaitu dia sama-sama menggunakan bahasa baku. Terus bedanya tuh dia menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang mengajak. Kata-kata yang mengajak itu untuk menarik perhatian pelanggan atau customer. Terus kalau ciri-ciri surat niaga itu berkaitan dengan perdagangan atau berkaitan dengan penjualan, berkaitan dengan bisnis, dan itu tuh beda banget sama surat pribadi. Cuman persamaan itu mereka sama-sama menggunakan bahasa baku. Selanjutnya fungsi surat niaga. Fungsi surat niaga itu di sini kita taruh 4 aja. Yang pertama, surat niaga sebagai bukti nyata hitam di atas putih, khususnya surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat promosi. Yang ketiga, sebagai bukti dan dari sejarah. Yang keempat, sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis surat niaga itu di sini ada banyak banget. Kita bakal sebutkan. Yang pertama itu surat permintaan penawaran, surat penangguhan pembayaran, surat pesanan, surat penagihan, surat kontrak, surat pengiriman pembayaran, surat penolakan pesan, dan juga yang terakhir surat komplain. Jadi surat niaga bukan cuma satu jenis aja, tapi ada banyak banget. Di sini yang saya rangkum cuma 8. Terus di sini beda jenis, beda fungsi. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.